Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Yes, Lord. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih karena Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Selalu mengingatkan kami akan setiap perkataan Tuhan. Mengajarkan kami akan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Dan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kami memang tidak pernah meninggalkan kami. Sesuai dengan firman-Mu dan janji-Mu, aku akan menyertai-Mu senantiasa sampai kesudahan. Whatever, apapun yang kami lakukan, yang kadang-kadang bahkan seringkali mengecewakan hati Tuhan. Seringkali setia tetapi seringkali juga tidak setia. Tetapi Roh Kudus-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun Kau tidak setia, aku tetap setia, kata Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu, ucapan syukur kami akan kami implementasikan dengan kami mendengar firman Tuhan, percaya dan melakukan. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh membanggakan hati Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami sudah siap diajar, dinasihati, dan mungkin juga ditegur oleh Tuhan. Hamba mohon untuk diri hamba sendiri Tuhan yang jelas sangat jauh dari sempurna. Namun saat ini hamba mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Maka Tuhan tolong kuasai pikiran hati hamba-Mu, terutama lidah bibir hamba-Mu, agar tidak mengucapkan kata-kata atau kalimat yang salah. Semuanya nanti yang hamba-Mu ucapkan di tempat ini benar-benar berasal dari Tuhan. Sehingga kami benar-benar menikmati kehadiran-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Dan nama Tuhan akan membuat kami mempermuliakan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang Maha Kasih, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum masuk firman, sebetulnya puji-pujian tadi sudah ngotbahin kita. Sebetulnya nggak perlu khotbahnya, nggak perlu panjang-panjang lagi, ya kan? Saya mendengar ya puji-pujian yang saudara-saudara naikkan tadi. Saya merasakan itu keluar dari dalam hati saudara-saudara sekalian. Amin. Kenapa? Karena saudara-saudara apa yang kita ucapkan dalam puji-pujian itu memang mengalir dari hati kita yang penuh pengucapan syukur akan kebaikan Tuhan. Saya berharap sih jemaat Tuhan di tempat ini benar-benar mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang hidup. Saya suka banget khotbah di sini karena banyak pasangan-pasangan hidup suami istri yang sudah tuir-tuir, kayak sing Tegal ya, sing Tegal loh ya kan. Ya semuanya berpasangan luar biasa ya. Dan sampai dengan hari ini di usia yang sudah bukan usia lanjut, usianya sudah banyak ya. Itu tuh masih setia. Amin. Mungkin juga karena gak pernah ngalamin pencobaan kali. Ya kan? Tapi mungkin juga ada yang mengalami pencobaan tetapi tetap menjaga hati. Enggak nyimpang kanan, enggak nyimpang kiri. Hidup ini banyak pencobaan, ya kan? Karena Tuhan sayang sama kita, ya kan? Ya kalau kita enggak pernah mengalami pencobaan, masalah dalam hidup, ya kan? Menurut saya sih kayaknya Tuhan kurang sayang deh. Istilah saya kan selalu ngomongnya apa? Karena saya backgroundnya olahraga, jadi begini, atlet itu nggak mungkin dilatih terus, nggak tanding-tanding. Pasti akan nanya tuh atlet-atlet, Ci, kapan tandingnya? Buku harian saya isinya
latihan, nggak pernah tanding. Mereka pasti akan protes kapan bertandingnya. Nah, saudara-saudara, sebetulnya di kehidupan ini ada di dalam sebuah arena pertandingan. Tuhan udah ngelatih saudara loh, udah baca firman, dengar kesaksian, ya kan. Tapi saudara-saudara nggak ngalamin masalah. Kalau saudara nggak pernah mengalami masalah di dalam kehidupan ini, saudara tidak akan pernah mengalami atau menikmati bagaimana Tuhan membuktikan bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa berkatnya selalu melimpah. Bagaimana kita bisa ngalamin itu? Mujizat terjadi, ya, kebaikan Tuhan dilaksanakan oleh Tuhan luar biasa. Bagaimana kalau kita nggak ngalamin? Makanya kalau saudara-saudara dalam hidup ini nggak ngalamin, saudara protes mana pertandingannya? Amin. Ngerti nggak sih? Saudaraku latihan terus, orang tahu pertandingan, aduh gimana sih? Mesti nanya Tuhan kapan masalahnya terjadi, kapan pencobaan, gitu loh saudara, amin. Nggak berani amin kan ya kan. Saudara, tidak mudah, tapi harus ngalamin dong. Itu kayak atlet-atlet saya nanyain kapan pertandingannya. Saudaraku, tapi saya melihat di sini ya usianya apa, cukup banyak juga yang di atas 5 gocap ya kan. Ya puji Tuhan, dan ada juga yang lebih tuir dari saya. Puji Tuhan ya. Jadi saudaraku, hari ini saya memang akan berbicara tentang bagaimana kita, hal satu penting banget adalah menjaga hati. Jaga hati, jaga pikiran, menguasai diri. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari di dalam tuntunan firman Tuhan. Amin. Jaga hati loh ya. Oleh sebab itu saya akan ajak saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan yang pertama dari Amsal pasal 4 ayat 23. Lalu kemudian kita akan baca selanjutnya dari Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Ada 2 ayat yang akan kita baca. Amsal pasal 4 ayat 23. Lalu Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Saudara gak keberatan saya undang kembali bangkit berdiri? Puji Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan dengan semangat, ya kan? Saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan dengan semangat, telinga kita dengar kan? Disemangati, iman timbul dari ya kan? Mesti semangat ya bacanya. Atlet-atlet saya ketika akan bertanding, saya semangati, semangat. Jangan mau kalah, jangan mau gagal, harus berhasil. Ayo, semangat. Begitu ya, saya nggak mungkin semangat ya. Menang syukur kalau apa-apa, enggak mungkin ya kan. Semangat ya saudara ya, supaya telinga kita dengar, kita disemangati oleh suara kita sendiri. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, amin. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Waspada saja sudah lebih dari hati-hati, waspada. Tuhan katakan dengan segala kewaspadaan, artinya dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menjaga hati. Kenapa? Ayat yang kedua yang akan kita baca dari Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Semangat bacanya. 1, 2, 3. Karena dari hati timbul segala. Amin saudara, makasih, silakan duduk saudaraku. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, hati-hati ya. Dan jelas saudaraku, sulit, jaga hati itu gak gampang loh saudara. Ketika emosi, bisa gak jaga hati kita? Sulit, gak gampang. Firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus yang menyatakan, karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Pikiran-pikiran sing ora-orang loh. Pikiran yang enggak gitu. Saudaraku, dari hati tuh naik ke otak gitu kan istilahnya. Udah naik ke otak nih. Ya. Timbul pikiran jahat, macam-macam perzinahan, percabulan, semuanya terjadi karena enggak bisa jaga hati.
Yang masuk ke dalam hati kita bentuknya apa saudara? Informasi, betul? Informasi. Informasi itu masuknya dari mana? Telinga dan mata. Tuh saudara, ya. Masuknya dari telinga dan mata. Makanya step pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Kudu disaring. Telinga kita, mata kita, kudu ada saringannya. Ya apa ya? Jangan dengar sesuatu langsung jeblak, ngono loh. Ya. Makanya firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Yakobus pasal 1 ayat 19. Bagus banget ini, ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Nah, kita baca lagi ya, saudara ya. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Amin. Tepuk tangani diri saudara. Cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah. Kan gitu saudara. Ya, saudaraku, kalau kita enggak lambat mendengar, cepat bicara. Begitu dengar langsung jeblak aja. Ya kan? Lu jual gua beli juga loh. Begitu. Saudaraku, makanya kudu dijaga ada saringannya. Mendengar sesuatu langsung takut, langsung khawatir. Mendengar berita, itu dolar naik terus ya. Ya kan? Macam-macam yang kita dengar di dalam dunia ini sekarang ini luar biasa loh saudara. Bahkan Tuhan izinkan anak-anak Tuhan itu bisa bangkrut, kolaps. Ya, anak-anak Tuhan juga di tahun 2023 ya. 2022 awal tuh. Saudara, saham apa sih? Robot apa gitu loh ya kan. Banyak yang kena, termasuk saya. Haleluya ya kan saudara. Habis ya saudara, uang saya, anak-anak saya itu ikutan ke situ. Maksudnya padahal sudah ada kan. Makanya harus sensitif terhadap Roh Kudus. Jangan terus ngeyel. Enggak apa-apa lah Tuhan, sebentar aja gitu ya kan. Karena kan bunganya gede banget itu saudara. Ya. Terus udah rasanya udah gak enak banget nih. Udah diambil ya, minggu depan langsung ambil aja. Belum nyampe minggu depan langsung ada berita ditutup semuanya. Enggak pakai pamit, ya kan? Hilang semuanya saudara. Kita ngalamin itu, puji Tuhannya bukan hamba Tuhan ini saja. Banyak ternyata hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang kena, rasain loh ya kan. Iya saudara. Enggak pernah terpikir ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan, bahkan anak Tuhan yang rajin, yang cinta Tuhan, ngalamin. Bukan karena Tuhan jahat, tidak. Karena apa? Karena Tuhan ingin melihat kita nih ketika mengalami masalah di dalam hidup ini bagaimana kita menanggapinya. Firman Tuhan sudah jelas menyatakan kepada kita bahwa ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Semua terjadi karena kita sedang diproses oleh Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kita enak-enak terus kapan kita bisa membuktikan kepada Tuhan kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan? Enggak pernah bisa buktikan. Yakin dan percaya Tuhan tidak pernah punya niat jahat terhadap kita. Enggak pernah merancang hal-hal yang jahat, kecelakaan dan lainnya, tidak ya. Rancangan bagi saudara-saudara dan saya sudah jelas, mempersiapkan hari depan penuh harapan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dan rancangan Tuhan gak mungkin gagal. Rancangan Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan gak mungkin batal. Gak mungkin gagal. Pasti terjadi. Saya ulangi yang ke-100 kali di tempat ini. Seperti air hujan dan salju turun dari langit, dia gak akan kembali ke situ kan? Iyalah, pernah lihat air hujan yang udah turun terus balik meneh, wes, munggah maning. Ya, saudaraku, enggak pernah, melainkan dia akan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku, kata Tuhan, yang keluar dari mulutku, dia tidak akan pernah kembali kepadaku dengan
sia-sia. Melainkan dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, kata Tuhan. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara harus menghayati ini. Artinya firman Tuhan, janji Tuhan, rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Gak mungkin batal. Pasti terjadi. Memang ada yang cepat, ada yang lama, itu di situ masalahnya. Waktunya Tuhan bukan waktu kita. Itu yang jadi masalah yang harus saudara perjuangkan di dalam arena kehidupan ini. Bertanding, tekun, jangan pernah menyerah. Never give up. Bisa Inggris sitik-sitik ya kan. Bisanya itu aja ya. Jangan pernah menyerah saudara. Kalau kita menyerah, yaitu kalau dalam pertandingan menyerah terus lihat lawannya hebat terus menyerah lawis. Terus keluar dari lapangan gak mau disuruh wasitnya masuk lagi udah gak mau. Ya kan, langsung dapat kartu merah, langsung kalah saudara. Benar gak sih? Tapi kalau tetap di dalam lapangan intinya nomor satu apa? Belum kalah. Kedua, kemungkinan masih bisa menang. Meskipun lawannya hebat kan? Kan Tuhan selalu turun tangan. Dibuatlah lawannya kesleo, cedera gitu loh saudara kan. Dulu sebelum bertobat saya doanya gitu saudara, kalau mau tanding Tuhan tolong kasih dia kesleo, cedera ya kan. Malah jahat lagi, kecelakaan dari hotel ke arena gitu ya. Saudara ya, maksudnya kalau saudara tetap di dalam arena kehidupan ini jangan pernah menyerah. Karena Pak, bersama dengan Tuhan pasti menang toh. Sing mantep amine. Gitu loh, gak mungkin kalah. Mungkin nih sometimes kadang-kadang kalah ya kan. Supaya kita belajar lagi, latihan lagi gitu. Nggak mungkin anak buah saya main tanding kalah terus kalah ya lu ya, kasihan deh lu. Ya kan, ya udah nggak usah tanding lagi dah. Nggak mungkin. Pasti akan saya latih dengan lebih hebat lagi. Supaya bisa menang. Demikian juga Tuhan terhadap saudara dalam kehidupan ini. Amin. Kalau mungkin satu saat saudara kalah menyerah gitu ya. Tapi jangan pernah menyerah. Ya kan. Tuhan akan lakukan sesuatu yang lebih hebat lagi buat saudara. Jaga hati. Banyak pencobaan, banyak masalah loh dalam hidup ini. Tapi ketika saudara mendengar sesuatu jangan langsung marah. Ya. Firman Tuhan katakan juga dalam kalau nggak salah 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Menguasai diri tuh. Ya kan? Hati, pikiran, penguasaan diri. Itu kayaknya yang harus saudara lakukan sebagai penganut atau pengikut Kristus. Menguasai diri. Ya. Jaga hati. Jaga pikiran. Saudara, kalau enggak kita hancur lah. Seberat apapun persoalan atau pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah punya niat jahat sama saudara. Semuanya terjadi kalau saudara sedang dididik oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan supaya hebat. Setelah saudara hebat, saudara akan jadi berkat bagi setiap orang. Bukankah pencobaan yang kita alami, Tuhan buka jalan, bisa menjadi kesaksian kan? Amin saudara. Saya bersyukur. Saudara, dulu waktu ngalamin marah saya sama Tuhan. Ngambek saya saudara. Karena terlalu berat loh. Badai datang silih berganti. Emang gampang? Tidak gampang. Gak mudah saudara. Ya. Tapi sekarang saya bersyukur. Masalah banyak banget loh saudaraku. Tapi hebat-hebat semuanya. Tapi lewat masalah-masalah itu saudara, Tuhan buktikan kepada saya. Emang pencobaan gak lebih dari kekuatan. Amin. Artinya apapun yang kita alami yang Tuhan izinkan itu Tuhan sudah tahu kita bakal mampu kok. Dan yang saya alami ketika saya gak mampu Tuhan turun tangan. Amin, tepuk tangan untuk Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib kau. Amin, Tuhan itu turun tangan. Tapi saudara berjuang dulu. Di dalam arena kehidupan ini luar biasa saudara. Saya gak pernah ngalamin loh. Saudara, hal-hal yang gak pernah terjadi gitu ya. Saudaraku, kalau kita melihat lagi ya, kebetulan ada banyak orang Tegal di sini. Tegal lebih gede dari Slawi. Slawi itu cilik, sekarang lumayan ada gede. Dulu kecil banget cuma satu jalan, ya kan.
jalan selatan, utara, selatan gitu aja. Ya, terus ada pelangnya gitu. Baru juga selamat datang, atau sudah selamat jalan gitu. Saudara, nggak pernah mikir kan, berdelapan bersaudara, saudara, rumahnya cilik banget loh. Rumahnya kecil sekali, 8 loh anaknya saudara. Itu orang tua berat banget. Mainannya di sungai kita ini, pakai ansop dulu, ansop ini celana monyet itu ya kan. Cilik-cilik ke sungai. Anak 8 orang tua sibuk kerja, nyari duit buat 8 anak ini kan nggak pernah mikirin anaknya. Taunya kalau malam tidur dihitung aja gitu ya kan. Ada yang kurang itu. Sampai 2 atau 3 kali hilang kurang 1. Ya kan, dicari gitu. Ada tukang es yang di depannya bioskop. Tadi kelihatan si Culio ada ke situ masuk bioskop. Lalu saudaraku ambil kunci kan kebetulan masih saudara gitu ya bioskopnya. Jadi dibuka, ketiduran dalam bioskop. Saudaraku hidup sulit banget. Ya kan gak pernah kepikir. Tapi perjalanan hidup saya tuh luar biasa loh saudara. Saya gak ada rencana untuk kesaksian begini nih. Saya dari Slawi itu sekolah di Tegal. Di Tegal saudaraku memang mungkin dari awal memang begitu ya. Sudah dirancang Tuhan tuh saudara. Jadi drama yoret ya kan, kemutan orang kayak wong Tegal. Ya kan, main drum band. Anak kelas 1 SMP memimpin 2 SMP, 3 SMP gitu. Memang mungkin udah dirancang Tuhan begitu. Main badminton masih oke, biasa-biasa saja. Semuanya juara, mau renang juara, tenis meja juara semuanya. Tapi khusus SMA-nya di Semarang itu khusus badminton. Gak pernah kepikir, wong kampung. Ya, main badminton awalnya juga pakai papan yang dari tetangga sebelah jualan ikan asin. Ketika bongkar itu boxnya itu ada lempeng-lempeng gitu ya kan. Buat main takluk, kalau enggak sendal kayu, bakyak saudara kan. Gak pernah kepikir, saudara ya. Lalu bisa, saya nggak usah cerita itu panjang lebar. Tapi Tuhan izinkan tuh bisa jadi juara loh. Gak pernah kepikir, saudara. Jadi maksud saya adalah saudara jangan kecil hati, ya kan? Ya semuanya beda-beda ya masalah perjalanan hidup kita beda-beda. Enggak semuanya jadi juara dunia lah ya kan? Ya tapi Tuhan pilih saya jadi juara dunia. Jadi nggak pernah kepikir. Lalu setelah jadi juara dunia, jadi apa kan? Hidup mulai enak gitu ya. Semua tuh duit banyak banget, mobil ganti-ganti, usaha hebat. Tapi Tuhan izinkan ambruk, usaha apa ambruk, gagal semua gagal. Bingung, ya. Rumah udah mau disita, nggak kuat saya. Ngalamin macam-macam, nggak kuat, ya. Hampir tiap hari ditongkrongi debt collector, nggak kuat. Tapi saya belajar dari firman Tuhan, banyak firman Tuhan yang masuk itu, jaga hati. Kalau ada debt collector itu saya nggak pernah nyuruh anak saya atau pembantu saya bilangin mama nggak ada, papa nggak pernah. Saya hadepin, nangis saudara, ya berat banget. Tapi kok bisa ya, saya bukan mau nyombongin ya, saya supaya membangkitkan semangat saudara nih. Tuhan baik, ya luar biasa anugerah. Saudara tadi kita nyanyi anugerah tuh, saya ingin kasih tahu yang namanya anugerah, kasih karunia adalah sesuatu yang kita nggak layak terima, tapi Tuhan kasih. Saya merasakan anugerah. Sekarang anak saya puji Tuhan ya saudara, bukan buat ngagulinya, supaya saudara lihat tuh, memang anugerah. Saya nggak layak terima loh. Anak saya yang pertama itu dokter gigi, istrinya dokter gigi, yang kedua dokter umum, istrinya dokter gigi, nggak pernah kepikir. Cucu dua-duanya nakal-nakal sih saudara ya kan. Ya tapi pinter-pinter saudara. Ini hari ini nih puji Tuhan hari ini dia ikut kompetisi matematika karena yang lalu juara-juara di Singapura. Gak pernah kepikir. Hidup apa itu? Tapi jujur ya saudara saya gak pernah memikirkan sesuatu itu menjadi saya jadi merasa hebat. Tidak. Ya karena saya tahu itu anugerah kok. Itu kasih karunia Tuhan buat saya. Ya. Saya hanya ingin menyemangati saudara-saudara nih. Jaga hati. Amin ya saudara ya. Dengar sesuatu yang menyakitkan, jangan langsung marah. Ya kan kuasai diri, tenang supaya kamu bisa berdoa gitu. Ya saudara kalau hendaklah engkau cepat mendengar, lambat bicara. Itu yang saya pelajari. Yang menyelamatkan saya, sering menyelamatkan saya, kadang-kadang juga gagal. Apalagi kalau dengar sesuatu, langsung. Saya kan memimpin di Jaya Raya kan, jadi ketua di PB Jaya Raya, klub Jaya Raya bulu tangkis.
Jadi satu saat itu saya kasih tahu kepada para cleaning service, kamu kumpulin itu botol-botol atau gelas plastik, kumpulin kalian jual, nanti dibagi sama rata sama teman-teman. Satu saat kita ambil pegawai baru, saudara, ya untuk memimpin para cleaning service. Instruksinya beda, ngomongnya gini, kalian jual nanti uangnya serahin ke saya, begitu. Jadi para cleaning service itu ngomong loh Pak, menurut Ibu Imelda tuh langsung dibagi sama kita. Jawabannya apa? Siapa Bu Melda? Siapa dia? Gitu. Terus jahatnya ini ya para cleaning service itu lapor ke saya. Lapor ke saya ngomong begitu Bu. Siapa Bu Melda gitu. Ngomongnya sih gitu tapi matanya tuh seperti nantang gitu ya kan. Ini kan pikiran saya tuh kan balik lagi tuh mata ngeliatin ya kan, saya lihat matanya ini para cleaning service ngomong tuh mata saya tuh merasa bahwa mereka tuh kayaknya ngomong gini, ayo Bu Melda berani enggak gitu. Langsung kan naik ke otak kan, saya telepon sini turun kamu. Ngomong apa kamu? Oh langsung saya hukum saudara. Meskipun akhirnya kan ada Roh Kudus ya amin ya saudara ya. Wah salah kenapa lu begitu ya kan saudara ya. Maksud saya ketika mendengar sesuatu jangan langsung jeblak ya. Apalagi kalau ini kerjaan kamu ibu nih, kamu wanita nih. Ya kan. Kalau udah ngomong Bu Melda saya mau ngomong sesuatu sama Bu Melda tapi Bu Melda jangan marah ya. Ayo ayo Bu. Pasti kita ngomong tenang aja pendeta gitu ya kan. Enggak mungkin marah lah. Begitu dengar kan marah ya kan. Haleluya. Makanya gini saya kasih tips ibu-ibu ya. Kalau dengar seperti itu Bu. Lebih baik ya sudah cut lu gak usah ngomong karena gue pasti marah. Gitu. Amin Bu. Ini memang kerjanya wanita. Saya gak bisa membayangkan ada sesama pria ngomong gitu. Pak, saya mau ngomong sesuatu sama Bapak tapi Bapak jangan marah ya. Kayaknya gak mungkin ya. Aku wong wadon gue ya kan. Urusannya perempuan. Kita gak denger, kita gak rugi betul. Tapi begitu denger, rugi kita. Punya tugas berat, nggak boleh marah. Emang enak. Saya mau ngomong sesuatu rahasia, saya nggak ngomong sama yang lain. Saya cuma ngomong sama ibu, tapi ibu jaga rahasia. Tenang saja pendeta. Tapi begitu denger, apalagi gosip tentang pendeta-pendeta yang pada selingkuh. Wah paling seneng, wah digosok makin sip ngono ya kan. Begitu kita denger nih, sulit nahannya ya kan. Akhirnya jebol juga. Alasannya apa? Bagi-bagi beban doa. Pendeta itu selingkuh, waduh jangan ya. Jaga hati, jaga pikiran, dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Itu ya saudara ya, saya kasih contoh, mudah-mudahan waktunya tepat. Ada yang terjadi ketika melihat sesuatu gak bisa jaga hati. Ini kita bicara untuk pria-pria dulu ya kan. Tapi saya yakin karena kan semuanya couple ya pasangan-pasangan gitu ya setia ya Pak, haleluya. Ini buat contoh saja supaya jangan ikutan ya. Begini, itu terjadi pada Raja Daud. Raja Daud kurang apa? Dia pemazmur loh, dia penyembah loh. Worship leader loh. Worship leader hubungannya sangat erat dengan Tuhan. Anytime setiap saat itu dia menyembah Tuhan dan Tuhan hadir. Deket banget sama Tuhan, worship leader. Daud juga begitu. Tapi ketika dia tidak bisa jaga hati, jebol dia. Ya. Itu terjadi saya bacakan dari 2 Samuel pasal 11. Ini kalau nggak bisa jaga hati, lewat matanya nggak jaga hati. Ya. 2 Samuel pasal 11 ayat yang kedua saja. Bunyinya begini. Ya. 2 Samuel pasal 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu dia iseng-iseng berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi, perempuan itu sangat elok rupanya. Batsheba, ya kan? Jadi iseng-iseng nih, bangun tidur kok ya iseng-iseng ke atas. Jadi menurut saya jangan percaya. Menurut saya, ya kan, kayaknya Raja Daud itu bukan sekali itu saja lihat Batsheba mandi. Dia sudah catat, udah tulis rundown-nya. Jam segini, kira-kira gitu ya kan, saudara. Nah pada saat itu dia jalan-jalan di atas soto rumah, dia lihat tuh Batsheba lagi mandi.
sangat elok rupanya, wah hebat gitulah saudaraku. Dan dia nggak jaga hati. Dia lihat begitu, langsung dia suruh pembantunya untuk menjemput Batseba dan terjadi perselingkuhan, perjinahan yang akhirnya meningkat menjadi apa? Pembunuhan. Emang Daud nggak tahu Batseba sudah punya suami? Udah tahu lah. Kenapa? Loh, dia istrinya Uria. Uria pasti istimewa menurut saya. Kenapa? Karena jadi tetangganya istana, ya kan? Bisa nengok begini kan pasti tetanggane. Nggak mungkin 1 kilometer bisa ngelihat, nggak mungkin. Ya toh, tetanggane. Dan Uria prajurit yang hebat, kepercayaan loh. Luar biasa jahatnya Daud itu. Saudara, langsung disuruh jemput itu. Nah, dia nggak jaga hati, langsung bertindak. Harusnya, saudara, Daud itu kan pasti hafal 10 perintah Allah ya. Kan ada, salah satunya kalau nggak salah yang ketiga, jangan ada keinginan untuk memiliki rumah milik orang lain. Artinya apa? Jangan ada keinginan untuk memiliki istri orang lain. Daud tahu, saudaraku, tapi dia nggak jaga hati, langsung jemput, langsung terjadi perselingkuhan, perjinahan, saudara. Sampai akhirnya mengandung, hamil, ya pasti hamil ya kan. Jadi saudaraku, akhirnya apa? Daud tuh meningkat jadi pembunuhan, merancang supaya dia panggil jenderalnya supaya perang cari lawan yang kira-kira lu bakal kalah. Gitu jahatnya. Lalu Uria taruh paling depan, ya metong dia. Mampus saudara ya kan, Urianya metong. Diambil lah Batseba. Saudaraku, itu gak bisa jaga hati. Saudaraku, akhirnya Pak terjadi perselingkuhan, punya anak dan anaknya akhirnya mati. Dan Tuhan marah besar. Tuhan sakit hati terhadap Daud. Disuruhlah Nabi Nathan untuk memperingatkan, untuk tegur Daud. Caranya gimana? Gini ya, ada orang kaya sederhananya, ada orang kaya raya punya kambing domba banyak banget. Terus ada orang miskin punya kambing domba cuma 1 doang. Lalu terjadi pesta nih pesta. Lalu apa yang terjadi, orang kaya ini suruh supaya kambingnya si orang miskin ini yang satu-satunya itu dipersembahkan. Loh, si Nabi Nathan tanya sama Daud, menurut kamu bagaimana? Kurang ajar, hukum mati gitu loh. Itu orang yang jahat itu, ya kan? Langsung Nathan nunjuk si Daud, itu lu tau gak sih? Gitu. Lu tuh bojone akeh loh. Lu istrinya banyak ya kan. Uria cuma 1, lu ambil juga, lu jahat lu. Tuhan marah, Tuhan sakit hati. Dihukum, hukumannya berat saudara. Salah satunya apa? Istrinya selingkuh di depan Daud. Saudara, jadi anak-anaknya mati juga dan gak pernah terjadi keamanan sepanjang pemerintahan Daud. Saudara, itu yang terjadi. Harusnya dia tahu. Makanya saya ingin sampaikan buat saudara ya. Ketika ada pencobaan, saudara ucapkan firman Tuhan. Contohnya nih, saya senang banget mencontohkan Yusuf. Yusuf itu, dia itu budak kan ya, tahu ya, budak dijual ke Mesir dan saudara ketika di Mesir dia masuk ke istana, akhirnya masuk ke istana Potifar. Karena Yusuf itu cakep gitu kan, orang Israel kan katanya cakep-cakep gitu ya. Jadi saudaraku, akhirnya istrinya Potifar, istri bosnya itu senang sama Yusuf. Menurut firman Tuhan tiap hari diganggu tuh, digodain Yusuf itu. Wah nggak tahu juga cara godanya gimana, ya kan? Mungkin tiap kali lewat Yusuf gitu ya kan kira-kira. Mungkin pakai siul. Mungkin juga nggak tahu lah ya. Jadi saudaraku digodain tiap hari. Wah itu ya kan. Saudara, tapi tidak bergeming kan? Yusuf nggak bergeming, saudara. Tapi satu saat nggak tahan nih istri Potifar. Akhirnya apa dia kumpulin semua orang dalam istana, dikasih duit suruh belanja shopping sejauh mungkin, kalau perlu nggak pulang itu. Karena menurut Alkitab hari itu istana kosong. Nggak mungkin kalau nggak dirancang sama yang punya, benar nggak sih? Begitu kosong, nah di situ, wah ya kan agresif banget gitu, wah. Tapi Yusuf tetap menghindar. Dengan apa? Dia ngomong, memperkatakan 2 kalimat yang secara sederhana. Ngomong Yusuf itu, ya, suamimu Potifar baik banget sama aku. Aku budak,
tapi dipercaya menjadi pimpinan di istana ini. Ya dipercaya, aku budak, membawahi orang-orang bukan budak. Hebat nggak? Suamimu hebat nggak? Hebat. Semua dipercayakan kepadaku kecuali elu kan istrinya dia. Itu satu ya. Yang kedua, lebih hebat lagi apa? Dia ucapkan kata-kata aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. Amin saudara. Jika ada godaan, katakanlah yang biasanya tergoda kan pria-pria ya kan, tergoda gitu ngomong. Ya kan memang istrinya kan udah tua kan, udah berubah bentuk, lalu juga berubah bentuk sama lah ya kan. Udah mulai botak, perut buncit gitu kan ya kan. Ya udah berubah bentuk ya. Tapi ketika ada godaan bapak-bapak ngomongnya gitu loh. Istriku setia banget pada saat masih susah. Itu tuh dia bantu saya. Luar biasa baik banget gitu loh. Sekarang udah tua memang ya kan. Jalan juga udah ya udah keriput-keriput gitu. Tapi ingetin itu, perkatakan ya, istriku baik banget atau suamiku baik banget. Terus ucapkan, aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi ketika ada godaan, ucapkan, aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. Kita di dalam di dalam kehidupan hari-hari gitu ya. Terutama ini kebetulan gue lagi kena masalah pajak ya, bukan kena sih, tapi mengaku gitu ya. Karena saya dapat gajian, kok jadi cerita tentang gajian. Maksud saya tuh gini, dapat income dari sebagai ketua klub, juga saya dapat pensiunan dari Bank Indonesia tapi kecil. Lalu diajarin begini sama yang ini, udah nggak usah laporin yang kecil ini nggak usah, karena itu nggak ada juga nggak apa-apa sebetulnya, nggak usah dilaporin. Begitu nggak dilaporin saya nggak usah bayar pajak loh, ya kan. Tapi kan puji Tuhan anak-anak kita kan ya, anak-anak tuh udah ngomong jangan mah laporin saja. Akhirnya dilaporin saudara, dilaporin yang tadinya nggak kena jadi kena sekitar 11,5 juta gitu ya saudara ya. Tapi saudaraku memang kita bisa bohong ya, tetapi terhadap Tuhan kan kita nggak bisa. Dan lagi sebagai anak-anak Tuhan, apalagi yang ngurusin itu bukan Kristen, kita kasih tahu kan, ya kan harus lapor pajak. Amin, amin Bapak Ibu sekalian, haleluya, amin. Ya wis rak popo. Kalau kita bayar pajak mungkin ada yang gede banget ya kan, tapi kan Tuhan akan apa ya, cukupkan lah. Amin ya Bu Pak ya, amin ya. Karena ini masalah pajak itu jadi rancu. Ada anak Tuhan yang ngomong begini, saya sudah kerja keras mati-matian, kumpulin uang sekian miliar gitu. Tahu-tahu dirampok sama Ibu Sri Mulyani. Lah urusannya apa? Kok Ibu Sri Mulyani jadi perampok? Saudara, bukan saudara. Ya sudah, amin ya Bu Pak ya. Kira-kira itu sih, amin ya. Amin, amin. Kok jadi nyeleweng ke sana nih gue nih ya. Jadi apa yang dilihat oleh mata itu hati-hati ya. Kenapa Hawa itu tergoda? Karena dia deketin, jangan deket-deket pencobaan Bu Pak. Tuhan Yesus ngajarin kita di dalam doa Bapa kami gimana? Jauhkan kami dari, iya. Kenapa itu khusus ditulis? Diucapkan oleh Tuhan Yesus, kenapa? Karena pencobaan itu berat pasti. Sampaikan kepada Bapa di sorga, jauhkan Bapa di sorga, jauhkan kami dari pencobaan. Khusus loh dalam doa Bapa kami. Artinya Tuhan Yesus tahu pencobaan itu berat. So artinya jangan dekat-dekat pencobaan Bu, Pak, haleluya. Jangan ya. Hawa itu kena gitu loh. Kenapa? Karena deket-deketin itu, buahnya cakep. Begitu ngelihatnya langsung pikirannya melayang-melayang. Waduh ini pasti enak itu dan ini gitu. Jadi jangan deket-deket pencobaan. Amin Bu Pak ya. Haleluya ya. Itulah kalau mata kita nggak ada saringannya langsung gep ngono ya kan. Yang didengar juga begitu. Kurang berapa menit nih gue nih? Berapa menit lagi Bu? Kita contohin yang lain nih, mata. Ini telinga 5 menit. Tentang telinga juga begitu. Begitu dengar sesuatu, jangan langsung emosi, jangan langsung takut, jangan langsung khawatir. Ya, firman Tuhan itu jelas memberi kekuatan buat kita kok. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Semuanya indah pada waktunya. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan saudara-saudara dan saya tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman dalam jiwa kita. Ketika saudara berharap kepada Tuhan, sebesar apapun pencobaan itu, sauh itu jangkar.
ketika ada angin besar, kapal itu lempar sau atau jangkar, nancep-cep, ya. Sebesar apapun badai, itu kapal nggak akan kemana-mana. Amin Bu Pak ya. Ya, pengharapan kita itu kepada Tuhan. Nggak mungkin kita tuh kemana-mana. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Sehingga dalam keadaan apapun juga tetap taat setia kepada Tuhan. Tuhan akan kasih upah buat kita. Amin Bu Pak. Ya sampai dengan saat ini tuh udah tuwir ya kan. Saya tahun ini umur 73 tahun, haleluya ya kan. Tapi gua nih sekarang aja ada anak disetirin nama dia. Tapi hari-hari saya kerja itu tuh masih setir sendiri Bu Pak. Rumah saya di Pondok Gede, gor atau gedung olahraga di mana saya kerja itu di Bintaro Bu Pak. Lewatnya TB, Simatupang, tahu dong, itu truk-truk semua. Tapi saya nggak bisa buat jalan pelan emang ya kan. Itu anak gua ada di belakang situ loh. Ya kan? Wah udah biasa lewat jalur khusus itu bau jalan, haleluya ya kan. 120 Bang. Puji Tuhan, begitu lewat bau jalan, wah lihat dari jauh matanya masih bagus, lihat ada polisi masuk dulu kan. Kadang-kadang keluar lagi. Haleluya ya, amin ya Bu Pak ya. Udah tua tapi masih dipercaya, amin. Iya loh, ya dipercaya masih bisa kerja, punya income. Jadi maaf. Saya hidup bukan dari PK, ya. Puji Tuhan diberkati ya. Tapi karena saya punya income, saya bisa juga memberkati orang lain. Amin. Gitulah ya. Jadi balik lagi ya, telinga itu juga harus dijaga ya. Karena peristiwa secara singkat, peristiwa yang terjadi pada Daud juga nih, ya kan. Dari 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat 6 sampai ayat 9 itu cerita tentang Saul dan Daud perang ya, perang menang terus pulang. Lalu ayat 7 dari 1 Samuel pasal 18, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Jadi pada saat menang itu mereka pulang disambut, menyambutnya Raja Saul dong ya kan. Nah tapi saudaraku, lalu ada perempuan-perempuan dari zaman dulu ribuan tahun yang lalu, ini perempuan itu memang provokator. Ya kan. Provokasi ini. Jadi nyanyi berbalas-balasan, mending nyanyinya oke sih mungkin berbalas-balasan, artinya ini nyanyi terus ini saut-sautan gitu. Enggak langsung selesai. Saut-sautan. Kalimatnya itu menyakiti saudara, karena membandingkan Raja Saul dengan bawahannya Daud. Di situ ngomongnya gini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud berlaksa-laksa gitu. Dibanding-bandingkan terus diulang-ulang, opera jengkel. Pasti jengkel lah saudara ya kan. Nah saudara, lalu saudara ayat 8 mengatakan apa? Bangkitlah amarah Saul dengan sangat, perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepada Daud. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Tuh saudara ya kan. Jadi saudaraku, kalau kita gak bisa jaga hati, dengar provokator, ngomong macam-macam, saudara bisa langsung marah, lalu langsung ribut, dan langsung curiga, ini ngomong apa ini pasti memang dia punya maksud untuk nyindir gua, gitu-gitu. Begitu kita punya pikiran negatif, apapun omongan orang tuh jadi negatif. Jangan ya Ibu Bapak ya. Kan Tuhan ingin supaya hidup kita tuh damai, sejahtera, sukacita, ya kan. Masukkan pikiran kita harus berubah, ya. Be you transformed by the renewing of your mind. Mind kita harus berubah, saudara. Sehingga bisa membedakan yang mana kehendak Allah, yang mana yang bukan kehendak Allah. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang gak baik. Mana yang benar, mana yang gak benar. Amin. Pikiran, amin. Jaga hati lewat ada penyekat di dalam telinga kita. Amin ya Bu Pak ya. Haleluya. Saya berharap, saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini benar-benar bisa membuat ibu bapak sekalian, terutama di dalam keluarga, ya kan, jaga hati, ya jaga mulut, jangan gampang marah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami yakin dan percaya kalau kami dengar firman Tuhan ini dan kami hadir, artinya memang Tuhan sedang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus mampukan jemaat Tuhan untuk mengerti, percaya dan melakukan. Kami dimampukan dengan kekuatan dari Tuhan untuk bisa menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.